Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah yang ditunggu-tunggu semua ya. Kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti nggak sabaran ya untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on Akhir Misteri Gedung Kantor Pak Teguh. Kisah Bang Pian. Setelah keadaan gedung kantornya benar-benar aman, Pak Teguh dan Mbak Maya datang ke kantor tempat Bang Pian bekerja. Sebagai pemilik perusahaan dan pimpinan di kantor itu, Pak Teguh merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa karyawan-karyawannya. Dan dengan wajah yang dipenuhi rasa gelisah, Pak Teguh yang sudah tahu akan kemampuan Bang Pian memintanya untuk menuntaskan gangguan-gangguan dari makhluk gaib yang terjadi hari itu. Kehadiran Pak Teguh dan juga Mbak Maya yang masih dibalut suasana kelam menambah kesan bahwa peristiwa hari itu bukan sekedar insiden gaib biasa, melainkan peringatan yang nyata bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menggeliat dari tempat yang selama ini dianggap hanya sekedar ruang kerja. Pak Teguh melangkah masuk ke lantai 2 dengan wajah tegang dan mata yang masih menyimpan rasa tidak percaya. Mbak Maya yang merupakan salah satu manajer senior sekaligus anak dari Pak Teguh tampak menahan nafas sejak pertama kali melihat puing-puing kekacauan yang masih belum sepenuhnya dibereskan. Aroma ruangan yang aneh, dinginnya hawa yang tak lazim, serta ketenangan yang terasa seperti ketegangan yang tertunda semuanya menggantung di udara. Tanpa suara dan tanpa perdebatan, mereka mendekati Bang Pian yang saat itu tengah duduk di meja resepsionis dengan wajah yang terlihat begitu lelah. "Makasih ya Bang, Abang udah nolongin kita," ujar Mbak Maya yang disambut senyum lelah dari Bang Pian. "Sama-sama Mbak, tapi keadaan belum benar-benar aman. Mending kita keluar dulu dari mari. Kebetulan saya juga mau tahu nih tentang gedung kantor ini dari Pak Teguh langsung," balas Bang Pian yang langsung dimengerti oleh Pak Teguh sendiri dan juga Mbak Maya. Hari pun semakin gelap, bukan karena mendung yang sedari tadi menutupi sebagian besar wilayah Jakarta, tapi karena saat itu waktu sudah menjelang malam. Kantor tempat berbagai kekacauan gaib yang baru saja terjadi itu kini berdiri sunyi, tak lagi menyimpan jeritan amukan atau geraman dari dunia yang tak kasat mata. Namun, keheningan itu bukan tanda bahwa semuanya telah selesai, melainkan jeda, semacam kelegaan sementara yang muncul setelah badai berhenti mengguncang. Bang Pian berdiri di depan pintu utama memandangi gedung itu. Matanya tajam, namun bukan karena waspada, melainkan karena pikirannya yang masih menelusuri sisa-sisa jejak halus yang mungkin tertinggal di antara sudut-sudut bangunan. Di belakangnya, Pak Teguh dan Mbak Maya berdiri diam. Keduanya masih larut dalam bayang-bayang kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika dunia kerja yang biasa mereka hadapi. Sementara itu, beberapa anggota security yang ditugaskan oleh Bang Pian sudah menjalankan perintahnya. Pintu-pintu utama dikunci rapat, tirai diturunkan, dan aliran listrik pada beberapa area dimatikan. Bukan hanya demi keamanan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari tindakan untuk menjaga aura di dalam bangunan
agar tidak ada gangguan gaib lain yang kembali menyusup selama malam masih berjalan. Ketika semua sudah dipastikan terkendali, Bang Pian berjalan menuju mobil yang telah menunggu di depan. Bang Pendi, yang kini bertugas sebagai sopir, sudah berada di balik kemudi dengan posisi duduk tegak dan pandangan menyapu sekitar. Meskipun sepanjang hari itu dia lebih banyak terlibat sebagai pelindung fisik, insting batinnya turut terkuras. Bahkan dalam diam, Bang Pendi tahu malam ini adalah salah satu malam yang akan dia ingat untuk waktu yang sangat lama. Tanpa sedikit pun keraguan, Bang Pian pun menanyakan tentang asal-usul dari kantor yang menjadi pusat semua bisnis milik Pak Teguh itu, dan tanpa menutup-nutupinya, Pak Teguh pun menceritakan semuanya. Gedung itu saya beli dari teman baik saya, Bang. Ya, walau dulu saya harus mencicilnya, tapi sekarang sudah lunas dan sudah menjadi hak milik perusahaan kita, ujar Pak Teguh memulai penjelasannya. Gedung itu, sebagaimana diceritakan oleh Pak Teguh, dibeli dari seorang sahabat lama, seorang pengusaha yang dulu memiliki reputasi kuat di bidang logistik dan ekspor impor. Namun, karirnya perlahan memudar secara misterius. Banyak yang mengira bisnisnya runtuh karena tekanan ekonomi. Namun, desas-desus lain mengatakan jika ada sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan itu sebelum ia memutuskan untuk menjual seluruh asetnya, termasuk gedung kantor tersebut. Transaksi jual beli dilakukan secara sah, dan dalam pandangan hukum tak ada satupun hal yang janggal. Tapi ada satu hal yang mulai terasa aneh sejak awal. Meskipun bangunan itu tidak terlalu tua secara fisik, namun memancarkan aura berat sejak hari pertama Pak Teguh menapakkan kaki di sana. Aura yang tidak bisa dijelaskan, namun membuat orang-orang yang peka merasa ragu untuk menetap terlalu lama di dalamnya. Menurut catatan yang dimiliki Pak Teguh, gedung itu semula dibangun di atas lahan kosong bekas gudang tua era kolonial yang konon dulunya merupakan titik distribusi barang-barang strategis zaman pendudukan. Namun, dalam penggalian awal fondasi, beberapa pekerja sempat menemukan benda-benda aneh seperti potongan kayu berbentuk patung kecil, kepingan logam bersimbol kuno, bahkan kerangka hewan yang dikubur dalam posisi tidak wajar. Semua itu dianggap sebagai sisa masa lalu dan dibuang begitu saja tanpa proses spiritual atau penyelidikan lebih dalam. Setelah renovasi, gedung pun dibagi menjadi beberapa lantai sesuai fungsi bisnis, dan selama beberapa tahun awal semuanya berjalan normal. Tapi pelan-pelan hal-hal ganjil mulai terjadi. Karyawan yang baru masuk sering mengalami mimpi buruk. Beberapa staf lama tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Dan ada ruang-ruang tertentu yang tidak pernah bisa dijaga oleh petugas malam lebih dari 1 minggu. Pak Teguh sempat mengabaikan semua itu. Dia menganggapnya sebagai hal biasa yang dilebih-lebihkan. Namun, jauh di lubuk hatinya ada keraguan yang tidak pernah ia akui secara terbuka. Dan keraguan itu kembali menghantamnya keras saat kejadian hari ini, saat jeritan karyawan menggema di lantai kantor yang seharusnya menjadi tempat produktivitas, bukan panggung bagi kekuatan gelap yang belum dikenali asal-usulnya. Semua cerita ini didengar oleh Bang Pian. Dia menyerap tanpa menyela, membiarkan setiap detail menempati tempatnya di dalam peta batin yang sedang ia susun. Kini, semua potongan mulai menyatu. Gudang tua, benda-benda berenergi aneh yang ditemukan lalu dibuang, sejarah kolonial yang tak pernah ditelusuri tuntas, semua itu adalah simpul-simpul yang berakar pada memori tempat. Dan dalam dunia kebatinan, tempat menyimpan jejak, tempat bisa menyimpan sumpah, bahkan tempat bisa menyimpan penderitaan lama yang belum terselesaikan. Setelah saya melunasi pembangunan gedung itu, saya mendapatkan informasi dari orang kepercayaan, kawan saya itu loh Bang.
Jika di gedung itu mereka bisa membuat semacam ritual agar para penghuni gaibnya tidak mengganggu, ujar Pak Teguh lagi setelah suasana hening sesaat. Kata-kata terakhir dari Pak Teguh mengendap seperti embun yang turun di atas bara api dalam hening malam yang masih menggantung di antara gedung-gedung beton Jakarta. Informasi itu menjalar pelan ke dalam relung kesadaran Bang Pian, memperkuat keyakinannya bahwa apa yang tengah mereka hadapi jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang roh penasaran atau entitas liar yang tersesat. Ini tentang satu kesepakatan, satu pengikat tak kasat mata yang telah dibuat bertahun-tahun yang lalu dan kini mulai retak karena satu alasan, yaitu karena tidak diteruskan lagi. Ritual bukan dalam pengertian spiritual yang suci, tapi dalam bentuk kompromi, sebuah bentuk penghormatan setengah hati dari pemilik lama terhadap penghuni tak kasat mata. Mereka tidak mengusir, tidak pula membebaskan, mereka hanya membujuk dan menenangkan agar bisa menjalankan bisnis dengan tenang. Ritual semacam ini dikenal dalam dunia kebatinan sebagai ikatan antara dimensi, di mana manusia memberikan ruang bagi makhluk halus untuk tetap berada di tempatnya selama mereka tidak mengganggu aktivitas manusia. Namun semua itu ada syaratnya, dan setiap syarat memiliki tenggat waktu yang tak tertulis tapi sangat sakral. Apa yang dulunya berlangsung rutin, mungkin dalam bentuk sesaji, bacaan-bacaan yang diselipkan dalam hari-hari tertentu, atau hanya sekedar pengakuan terhadap keberadaan yang tak tampak, kini telah terputus. Dan dalam dunia gaib, janji yang terputus adalah pelanggaran. Apalagi bila makhluk-makhluk yang tinggal di tempat itu merasa bahwa mereka tidak hanya dikucilkan tetapi juga diusir tanpa pamit. Dalam benak Bang Pian, satu demi satu simpul mulai tampak. Dia melihat sebuah struktur gaib yang tersembunyi. Struktur itu menyerupai lingkaran memori, sebuah tapak non-fisik yang menyerap energi emosional dari masa ke masa, menyimpannya dalam pola yang membentuk karakter tempat. Tapak itu tidak akan hilang hanya karena bangunan berubah atau pemilik berganti. Tapak itu akan terus hidup selama ingatan gaibnya belum dibersihkan. Dan kini, saat keseimbangan yang semula dijaga oleh pemilik lama terputus, tempat itu menjadi rawan terbuka. Ibarat benteng tua yang mulai retak, dia memberi celah bagi entitas-entitas lain untuk ikut masuk. Makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya mengamati dari kejauhan kini mulai merasuk, tak hanya yang pernah diundang oleh ritual-ritual lama, tapi juga mereka yang terikat pada sejarah tanah itu sendiri. Bangunan yang kini menjadi pusat semua urusan bisnis Pak Teguh ibarat seonggok tubuh megah yang menyimpan organ-organ luka di dalamnya, dan tanpa sadar semua orang yang bekerja di sana telah menjadi bagian dari pola lama, terhubung ke dalam sirkulasi energi yang sudah tak lagi murni. Tak heran jika satu persatu mulai menunjukkan gejala aneh, mimpi buruk, emosi tidak stabil, dan lain-lain, dan puncaknya adalah kesurupan massal. Dalam hati, Bang Pian sadar jika tidak akan cukup hanya membersihkan permukaannya saja. Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menguak sejarah tanah itu. Bang Pian tahu jika proses itu tidak akan mudah. Dia harus membuka jalur khusus dalam laku batinnya, memperkuat diri dengan tirakat, dan mungkin harus kembali ke lokasi dalam kondisi sunyi total saat dunia manusia benar-benar lengang, agar dunia tak kasat mata bisa bicara dengan jelas. Dia juga mungkin harus menghadapi makhluk-makhluk yang bukan hanya marah, tetapi juga terikat secara spiritual dengan manusia yang dulu mengikat mereka dan tak lagi bertanggung jawab. Tapi ini adalah jalur yang harus dia tempuh. Sebab jika tidak, bukan hanya kantor itu yang akan terus diganggu, namun seluruh jaringan usaha yang terhubung dengan tempat itu bisa ikut terpengaruh.
Entitas yang telah dilepas dari ikatan arwah kini bebas bergerak, dan mereka bukan makhluk-makhluk biasa, mereka adalah penuntut janji lama. Kalau begitu mah ini bukan hal sepele lagi, Pak. Ya kita kudu segera bertindak, ujar Bang Pian yang membuat Pak Teguh dan juga Mbak Maya merasa khawatir. Aduh, maafin kami ya Bang. Kami selalu aja deh ngerepotin Bang Pian, balas Mbak Maya yang duduk di kursi depan tepat di samping Bang Pendi. Kagak ngapa-ngapa Mbak. Yang penting mas sekarang anterin saya pulang dulu dah, biar saya bisa koordinasi sama si Ardi. Dan kalau memungkinkan ini malam nih, saya sama Ardi bakalan balik ke kantor lagi, biar tuntas semuanya, ucap Bang Pian yang tentunya membuat semua orang lega. Sama izin juga nih Mbak, ini malam saya minta Pendi bakal nemenin, imbu Bang Pian sambil tersenyum. Oh baik Bang, pokoknya sampean atur aja bagaimana baiknya. Soal kebutuhan lainnya biar Maya ngurus ya, balas Pak Teguh memastikan. Nah kalau begitu Maya ikut ya Bang, saut Mbak Maya yang membuat Bang Pian terdiam. Kalau gitu kita langsung pulang aja deh Bang Pendi, anterin Bapak. Nah habis itu kita akan langsung ke rumah Ardi, imbu Mbak Maya yang membuat Pak Teguh tak bisa berkata apa-apa. Yang penting kamu hati-hati ya Mai, ucap Pak Teguh yang hanya bisa pasrah ketika putri kesayangannya itu meminta untuk ikut kembali ke kantor malam itu. Perjalanan malam itu pun berlanjut dalam kesunyian yang lebih dalam. Mobil melaju menembus jalan-jalan kota yang mulai sepi. Bang Pian bersandar tenang di kursi belakang, namun di balik ketenangannya, pikirannya terus menyusun rencana. Dia tahu waktu untuk bertindak tidak bisa ditunda lebih lama. Gangguan yang baru saja mereka hadapi hanyalah permukaan dari gunung es yang jauh lebih besar. Energi-energi yang bangkit dari dalam kantor itu memiliki sifat yang berbeda dari gangguan biasa. Perkataan Pak Teguh mengenai ritual yang dulu dilakukan oleh pemilik sebelumnya membuka banyak hal dalam benak Bang Pian. Ada konsekuensi besar saat seseorang membuat perjanjian dengan entitas dari dunia halus. Apalagi jika perjanjian itu kemudian dilupakan atau dianggap tak lagi penting. Dalam dunia nyata mungkin janji bisa diingkari, tapi di dunia mereka janji adalah hukum. Itulah mengapa begitu sampai di rumah dan selesai mengantarkan Pak Teguh, Bang Pian tak membuang waktu. Dia dan Bang Pendi segera meluncur ke tempat tinggal Ardi, seseorang yang tak hanya menjadi saudara baginya tapi juga perpanjangan tangan dalam menghadapi hal-hal gaib yang berada di luar batas kemampuan manusia biasa. Ardi bukan hanya memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu hikmah tingkat tinggi, tetapi juga memiliki ruh kekuatan yang telah lama ditempa dengan laku dan pengalaman spiritual yang jarang bisa dimiliki oleh seseorang seusianya. Lebih dari itu, hubungan Ardi dengan Mbak Maya menjadikan malam itu terasa lebih pribadi. Ketika sebuah urusan gaib telah menyentuh batas antara dunia spiritual dan emosi, maka keseimbangan antara logika, keyakinan, dan perlindungan jiwa menjadi jauh lebih penting. Mbak Maya memilih untuk ikut bukan hanya sekedar membawa keberanian, tetapi juga menyatukan benang-benang nasib yang seakan ditarik oleh tangan-tangan tak kasat mata menuju satu titik pertemuan yang sudah lama ditentukan. Sesampainya di kediaman Ardi, suasana berubah. Rumah yang terletak di pinggiran kota Jakarta itu memiliki aura khas yang langsung terasa begitu kaki menginjak halaman depan. Rumah itu dikelilingi tanaman-tanaman rapi, batu alam, dan aliran air kecil. Di dalamnya, Ardi sudah menanti, seolah ia merasakan akan kedatangan mereka jauh sebelum mobil itu berhenti di depan rumah. Malam itu, Bang Pian dan Ardi duduk bersila di ruang dalam, membentangkan peta batin yang hanya dipahami oleh mereka yang menapaki jalur ilmu hikmah. Dari sana, mereka mulai menelusuri jejak dimensi yang membalut gedung kantor Pak Teguh. Ardi dengan kemampuan rohani yang lebih tajam menangkap gema waktu dari masa lalu tempat itu. Dia mendengar bisikan-bisikan yang lahir dari ritual gelap di masa lalu, melihat bayangan manusia-manusia yang pernah membuat ikatan di ruang tersembunyi.
Bang Pian dan Ardi sepakat bahwa malam itu juga mereka harus kembali ke lokasi. Mereka berniat akan membuka jalur spiritual lalu masuk ke dalam lapisan batin tempat itu. Dengan izin Sang Maha Pencipta, mereka akan menutup selamanya gerbang yang seharusnya tidak pernah terbuka tanpa penjaga. Bang Pendi bersiap sebagai pelindung fisik dan penghubung antara dua dunia, sementara Mbak Maya meski tidak memiliki kemampuan seperti mereka memilih tetap ikut. Bukan karena nekat, tetapi karena dalam dirinya ada cahaya kecil yang ikut dibutuhkan, sebuah sinyal kasih sayang dan keberanian yang mampu menenangkan frekuensi tempat yang akan mereka hadapi. Ketika mereka memasuki halaman depan, langkah-langkah Bang Pian terasa mantap. Di belakangnya, Mbak Maya berjalan dengan langkah waspada namun berani, sementara Ardi tampak tenang seperti biasa. Bang Pendi mengikuti dari belakang, matanya menyapu di setiap sisi. Begitu mereka menemui Pak Musin, Padana, dan Mahmud, 3 petugas keamanan yang sudah puluhan malam menjaga gedung itu, mereka bertiga yang telah mendengar desas-desus dan menyaksikan sendiri beberapa gangguan sebelumnya menyadari bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Mereka tahu kehadiran Bang Pian dan Ardi bukan untuk sekedar pengecekan spiritual. Ini adalah malam perhitungan, malam ketika luka lama akan dibuka kembali agar bisa disembuhkan. Dengan langkah pelan namun pasti, mereka melangkah ke dalam gedung yang kini terkunci rapat. Setelah pintu utama dibuka oleh Padana dan Pak Musin, suasana di dalam menyambut mereka seperti kuburan besar, sepi, bergetar, namun berat. "Kamu tunggu di luar aja ya, Mai," bisik Ardi kepada Mbak Maya. "Kah, aku nunggu di dalam aja," balas Mbak Maya yang langsung meminta tolong kepada Padana dan juga Pak Mahmud untuk menyalakan semua lampu di lobi utama. "Udah ngapa, biarin aja. Dia memang susah dibilangin. Jangan kata lu yang ngomong, lah orang bapaknya aja kagak digubris," celetuk Bang Pian yang membuat Mbak Maya tersenyum. "Nah, Pak Mahmud sama Pak Dana sekarang tolong beli kopi ya, sama makanan apa gitu buat cemilan sambil nunggu Bang Pian nyelesain tugasnya," ucap Mbak Maya sambil memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan. "Lah banyak amat ini, Bu. Ini mah kalau dibeliin kopi bisa sama sepeda yang jualannya kebeli juga," celetuk Mahmud yang membuat keadaan terasa sedikit hangat. "Sama beli rokok juga ya, Pak. Air mineral, kopi, gorengan," balas Mbak Maya yang membuat Bang Pian dan Ardi menggelengkan kepalanya. "Ya kata kita lagi ngeronda kali ya dia, pakai beli gorengan segala," canda Bang Pian yang disambut tawa oleh semua orang yang ada di tempat itu. Setelah Mahmud dan juga Padana kembali membawa barang belanjaannya, Bang Pian, Ardi dan juga Bang Pendi langsung masuk ke dalam ruangan yang menjadi awal dari kejadian kesurupan masal hari itu. Sementara Mbak Maya menunggu di depan meja resepsionis bersama Padana dan juga Pak Mahmud. Begitu pintu ruangan ditutup dari dalam, suasana berubah drastis. Cahaya lampu menyala redup seolah beringsut perlahan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tidak mengikuti arah tubuh mereka. Meski tidak ada angin, suhu di dalam ruangan seketika menurun. Dinding-dinding tampak lebih kusam, seperti menyimpan lapisan kelembaban yang tidak berasal dari cuaca, melainkan dari energi emosional yang menumpuk selama bertahun-tahun. Bang Pian melangkah lebih dulu, dengan gerakan teratur dan ringan menyapu pandangan ke setiap sudut. Dia tidak hanya melihat dengan mata, tapi dengan batin terbuka. Setiap langkahnya seolah memberikan ketukan lembut. Sementara Ardi menyusul di belakang. Dia tidak banyak bergerak, tapi fokusnya menyusuri lorong dimensi yang hanya bisa dirasakan olehnya. Bang Penny mengambil posisi di dekat pintu. Dia tahu perannya bukan menaklukkan, tapi menjaga. "Pen, lu jagain badan gua Mardia. Pokoknya jangan sampai bergeser, apalagi pindah ke tempat lain," ujar Bang Pian menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Bang Pendi. "Beres ya, tenang aja deh pokoknya dah. Timbang jagain orang pada tidur mah gua alinya," balas Bang Pendi yang membuat Ardi tersenyum, sedangkan Bang Pian hanya menggelengkan kepala. "Awas aja lu ya, kalau sampai gua susah bakal balik ke badan gua. Demi perempuan yang ada di pinggir kali rumah lu,
gua suruh bakal pindah ke kamar lu. Gerutu Bang Pian yang membuat Bang Pendi kembali tertawa. Udah tenang aja ngapa? Lagian ini kan bukan yang pertama gue nemenin lu pada, balas Bang Pendi. Ya ngomong-ngomong, ini gue bakalan ada yang nemenin kan ya? Biar kata gue kagak bisa ngeliat yang nemenin gue, tanya Bang Pendi yang langsung dibalas anggukan oleh Bang Pian. Bang Pendi pun merasa lega karena dia tahu jika di sekitaran tempat itu ada sosok Wiratungga dan juga Kemamang Abang meski dia tidak melihatnya. Setelah membersihkan lantai di ruangan itu, Bang Pian dan Ardi pun duduk bersila saling berhadapan. Keduanya mulai membaca doa untuk melepas sukma mereka dan menelusuri energi gaib yang ada di gedung itu. Begitu doa-doa khusus itu melingkupi mereka, suasana ruangan berubah drastis. Suara dengung lampu neon, gesekan angin dari ventilasi, bahkan detak jam dinding mulai memudar perlahan seperti ditarik menjauh oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kedua tubuh mereka yang duduk bersila tampak kaku namun damai. Mata Bang Pian dan Ardi terpejam, tapi dari kedalaman jiwa mereka sesuatu mulai bergerak. Sukma mereka melepaskan diri perlahan seperti kabut yang meninggalkan permukaan air. Di balik tubuh kasarnya, jiwa Bang Pian dan Ardi melesat dari lapisan dunia fisik menuju jalur-jalur khusus yang tak kasat mata, lorong-lorong antara kesadaran dan alam gaib yang tak pernah bisa disentuh oleh manusia biasa. Di dalam dunia itu, segala batasan berubah. Bangunan tak lagi berbentuk seperti sebelumnya. Ruangan tempat mereka duduk kini membentang luas. Bang Pian memimpin langkah pertama dalam dunia sukma itu, berjalan mantap melewati kabut. Ardi mengikuti di belakangnya. Matanya menyapu setiap sisi, membaca medan spiritual yang terus berubah. Mereka menyusuri lorong yang tak pernah ada di dunia nyata, namun jelas tergambar di dimensi tempat ini. Sebuah lorong panjang yang terbuat dari cahaya kehijauan, dikelilingi oleh tembok-tembok hitam. Lorong itu tidak dibuat oleh manusia, melainkan terbentuk dari akumulasi niat, dendam, dan ikrar gaib yang dilanggar. Di tengah lorong, mereka menemukan titik pusat, semacam ruang bundar tempat jalur-jalur energi bertemu. Di sana udara bergetar lebih kencang, seakan bernafas. Ardi berhenti dan terus memandang titik itu sambil berdoa. Dia tahu inilah titik simpul di mana semua gangguan berakar. Dalam dimensi ini, titik simpul tampak seperti pusaran gelap. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tak utuh, seperti serpian jiwa yang tercerabut sebelum waktunya. Beberapa berdiri menunduk, tidak bergerak. Beberapa lainnya menggumam tanpa arah. Mereka bukan makhluk jahat, melainkan terperangkap. Tak bisa pergi, tak bisa bicara, hanya bisa menunggu siapapun yang bisa membebaskan mereka. Namun di balik semua itu, di sisi tergelap ruangan, berdiri satu sosok yang berbeda. Tubuhnya besar dan tampak seperti bayangan pekat. Matanya menyala merah, bukan karena marah, tapi karena waspada dan pengetahuan yang panjang. Sosok itu tidak bergerak, tapi seluruh ruangan tunduk padanya. Dia adalah penjaga. Begitu aura dari sosok penjaga itu menguat, udara dalam ruang gaib itu seperti mengeras. Cahaya yang semula terpancar dari tubuh Ardi dan Bang Pian mulai tertekan. Sosok itu tak lagi berdiri diam. Dari tubuhnya yang gelap mulai memancar gelombang energi pekat, menabrak setiap sisi dimensi seperti gelombang pasang yang menggulung. Getaran demi getaran merambat di lantai dan dinding, menimbulkan gema seperti raungan ribuan suara yang saling bersautan. Sosok makhluk itu tidak menyerang dengan bentuk fisik, tetapi dengan intensitas rasa. Amarahnya menderu, memaksa Bang Pian dan Ardi menggigil, bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang mendadak menyerbu. Sosok makhluk yang selama puluhan tahun menerima persembahan dari para penyewa dan pemilik gedung kini merasa dihianati. Tidak lagi diberikan penghormatan, tidak lagi dikunjungi melalui ritual. Dia menganggap pengelola baru sebagai pelanggar perjanjian, dan seperti penjaga sumpah dari dunia astral lainnya, dia datang bukan hanya menagih tapi menghukum.
Ardi bergerak lebih dulu. Sukmanya memancar terang dan dari tangannya energi putih kekuningan mengalir seperti gelombang halilintar. Bang Pian tak tinggal diam. Kedua tangannya membentuk gerakan yang langsung menghubungkannya ke dunia nyata, memanggil Wiratungga yang masih menjaga tubuh Bang Pian dan juga Ardi. Sosok makhluk itu mengangkat tangan. Dari balik tubuhnya muncul bayangan-bayangan lain, makhluk-makhluk yang lebih kecil yang terlahir dari sisa persembahan masa lalu. Mereka melayang menyerbu dalam bentuk pusaran hitam pekat yang berputar seperti badai. Jeritan mereka bukan suara, melainkan gelombang tekanan batin yang mampu merusak pusat keterangan sukma. Ardi menyilangkan tangan di depan dada, lalu melemparkan tasbih kecilnya yang langsung berubah menjadi semburat cahaya ke arah pusaran itu. Cahaya itu menyebar, memecah bentuk-bentuk kecil yang menyerang, tapi makhluk utama tetap berdiri dan semakin membesar seperti menyerap kemarahan dari makhluk-makhluk lainnya. Sementara Bang Pian menancapkan kedua tangannya ke lantai yang dengan seketika melesat. Dua bilah golok kembar berbalut cahaya biru ke arah makhluk gaib yang terlihat sangat mengerikan itu. Setiap gerakan dari golok kembar yang merupakan perwujudan dari Wiratungga itu meninggalkan jejak cahaya. Akan tetapi alih-alih menghindar dari serangan yang dilesatkan oleh Bang Pian, makhluk itu justru membuka kedua lengannya yang besar dan menyambut serangan itu dengan tubuhnya sendiri, seolah ingin menunjukkan betapa dalam dendam dan kekuatan yang ia simpan. Begitu golok kembar itu menembus lapisan luar tubuhnya, ruang gaib di sekitar mereka berguncang. Seperti terjadi gempa, garis-garis cahaya yang sebelumnya tenang kini melengkung. Satu pukulan dari makhluk itu menciptakan pusaran gelap baru yang berputar ganas di belakang tubuhnya, membuka semacam portal kecil ke dalam dimensi yang lebih dalam, dimensi di mana keputusasaan dan niat buruk dari masa lalu menggumpal. Bang Pian menyadari bahwa sosok ini tidak hanya menjadi penagih janji, tetapi telah berubah menjadi kekuatan penjaga dari satu dunia gaib yang dibentuk oleh ritual di masa lalu. Ardi pun menyadari hal serupa. Dia tak lagi melempar cahaya, tapi mulai menggetarkan tasbihnya dengan ritme tertentu. Setiap denting dari biji-biji tasbih yang beradu memunculkan gelombang energi yang melayang di udara, lalu membentuk perisai perlindungan dan penyerangan secara bersamaan. Dari belakang pusaran gelap yang terbuka muncul lengan-lengan makhluk gaib lainnya yang berbentuk seperti akar, menyala merah dan memanjang seperti cambuk. Lengan-lengan itu menyambar ke arah Ardi dan Bang Pian. Ardi melompat mundur menghindari sapuan cabang gelap yang mencoba merenggut tubuh halusnya, sementara Bang Pian menjejakkan kedua kakinya dalam sikap diam, memusatkan seluruh kekuatan batin untuk memanggil perlindungan tingkat tinggi. Golok kembar yang sempat menancap di tubuh makhluk itu terpental lalu melayang berputar di udara. Bang Pian mengangkat kedua tangannya dan dengan gerakan tegas dia memanggil kedua golok itu kembali. Saat Bang Pian menggenggam gagangnya, kedua mata batinnya memancarkan sinar biru cemerlang menyatu dengan nyala senjata gaib yang ia pegang. Setelah itu dia menebas dua lengan hitam yang mencoba melilit Ardi dan memutusnya dalam sekali sabetan. Makhluk itu meraung, tidak lagi dalam bentuk suara, tetapi dalam ledakan tekanan astral. Pusaran di belakangnya membesar. Kini jelas bahwa dia berniat menarik mereka masuk, menghancurkan sukma keduanya ke dalam dunia ciptaannya sendiri. Tapi sebelum itu terjadi, Ardi melepaskan tasbih sekali lagi. Tasbih itu berputar di udara lalu terbelah menjadi 9 bagian yang masing-masing membentuk simbol perlindungan dari ayat-ayat yang hanya bisa dibaca oleh mata sukma. Simbol-simbol itu mengepung makhluk tersebut, mempersempit geraknya. Bang Pian langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dengan dua golok kembar yang kini berubah lebih terang, dia menyalurkan energi murni ke dalam bilahnya, lalu menebaskan keduanya secara bersilang hingga membentuk jalur cahaya. Ledakan terjadi, ruangan sukma terguncang seketika seperti tabrakan dua dimensi yang tak seharusnya bersatu. Makhluk itu menjerit, tubuhnya retak seperti pecahan cermin, menandakan bahwa ikatan
gaibnya mulai runtuh. Ardi berlari maju, menekan simbol-simbol tasbih ke tubuh makhluk itu satu persatu, lalu mengikat jalur-jalur energi yang mengalir dari pusaran di belakangnya. Ketika ikatan terakhir menancap, makhluk itu membeku dalam posisi mencengkram udara, tubuhnya berhenti bergerak. Namun, dari dalam dadanya, suara-suara ritual lama menggema seperti kenangan pahit. Bang Pian melangkah maju, menusukkan goloknya ke pusat cahaya merah yang menyala di dada makhluk itu. Cahaya itu meredup, kemudian padam, meninggalkan jejak embun biru yang melayang sebentar sebelum menguap sepenuhnya. Ruang gaib itu pecah, bukan karena kehancuran, tapi karena ikatan telah terputus. Dindingnya retak, bukan karena serangan, melainkan karena sumber gangguan sudah diselesaikan. Sukma, Ardi, dan Bang Pian pun langsung melesat pergi dari tempat itu dan kembali ke tubuh mereka dalam satu hembusan lembut. Alhamdulillah, ucap Ardi dan Bang Pian hampir bersamaan. Alhamdulillah, sambung Bang Pendi yang langsung merasa lega ketika Bang Pian dan Ardi kembali tersadar. Yan, bagaimana Yan? Udah beres Pan? Urusan lu sama demit yang ada di kantor ini? Tanya Bang Pendi sambil membantu Ardi dan Bang Pian berdiri. Alhamdulillah Pen, insya Allah semuanya aman, balas Bang Pian dengan wajah yang sangat lelah. Alhamdulillah Dayan. Tapi ngomong-ngomong, muka lu pucat amat ya. Habis ini kita ke klinik nyok, jangan sampai sakit lagi, ucap Bang Pendi yang disambut senyuman oleh Bang Pian. Setelah semua selesai, mereka pun keluar dari dalam ruangan yang menjadi saksi bisu dari banyaknya ritual yang dulu pernah dilakukan di sana. Udara di dalam gedung itu kini jauh lebih ringan, seolah-olah beban tak kasat mata yang selama ini bergelayut di setiap sudut akhirnya tersingkirkan. Langkah-langkah mereka bergema di atas lantai yang kini lebih terang meski pencahayaannya masih sama seperti sebelumnya. Bagi mata biasa mungkin gedung itu tak berubah, tapi bagi mereka yang memahami apa yang baru saja terjadi, bangunan itu telah menjalani penyucian batin seperti tubuh yang selesai melewati ruqyah panjang. Bang Pian berjalan paling depan, langkahnya lambat dan di balik raut lelahnya terpancar ketenangan yang mendalam. Ardi menyusul tak jauh di belakangnya. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat lebih tenang, tapi dengan tatapan mata yang jauh menembus batas ruang nyata. Bang Pendi di samping mereka sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada perubahan aneh yang bisa mengancam kembali. Walau dia tidak bisa melihat makhluk halus seperti Bang Pian dan Ardi, nalurinya cukup terasa untuk bisa merasakan kehadiran energi yang tak biasa. Begitu mereka sampai di lobi, Mama yang sedari tadi duduk sambil menahan cemas langsung berdiri, pandangannya terpaku pada wajah Bang Pian dan Ardi, berusaha menilai situasi dari bahasa tubuh mereka. Tanpa perlu banyak kata, dia tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam tadi bukanlah sesuatu yang mudah. Pak Dana dan Pak Mahmud yang duduk tak jauh dari sana pun juga ikut berdiri memberikan hormat pada Bang Pian dan Ardi. Perjalanan malam itu bukan hanya tentang mengusir makhluk, tapi tentang menuntaskan satu masa lalu, membebaskan satu tempat dari ikatan yang tidak mereka ikrarkan, dan menutup satu pintu yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Dan bagi Bang Pian serta Ardi, ini bukanlah akhir. Ini hanya satu dari sekian banyak bab dalam perjalanan mereka, pemikul tugas-tugas sunyi yang bekerja dalam diam, menjaga dunia dari gangguan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Ketika pintu utama akhirnya dibuka, hembusan udara luar yang masuk terasa seperti hembusan kehidupan baru. Udara menjelang pagi membawa kesejukan, berbeda dengan hawa pengap dan berat yang dulu selalu terasa setiap kali mereka masuk ke gedung itu. Bangunan itu kini seperti tubuh yang baru sembuh dari penyakit berat, masih lelah tapi sudah tak lagi demam. Tidak ada suara-suara gaib dan tidak ada getaran samar, hanya sunyi yang menenangkan.
Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Pian. Bagaimana akhirnya di sini Bang Pian dengan biasa dibantu sama bestinya Ardi berhasil, sekali lagi ya, berhasil untuk mengamankan gedung kantor milik Pak Teguh, yang mana itu adalah dari perjanjian lama ya, dari ritual yang tidak selesai. Jadi bukan ritual tidak selesai, dulunya tuh nggak nitipin pesen mungkin ya, sehingga menagih janji. Dan di sini bagaimana Mbak Maya kelihatan ini nama Ardi ya, dia mau ikut malam-malam loh, ikut, dan situasinya kan nyeremin tuh, tapi karena mungkin dia sayang sama Ardi ya. Dan memang sedikit sih di sini nggak kayak biasanya juga ya, memang beberapa akhir-akhir ini Bang Piannya sedikit nih celotehan-celotehannya yang seru, nggak kayak dulu ya. Tapi ya tanpa mengurangi kenikmatannya juga sih. Mungkin di sini Mas Untung ingin membuat karakter Bang Pian menjadi berbeda mungkin ya, kalau menurut saya, karena hal ini juga harus saya sampaikan karena banyak pertanyaan dari teman-teman sendiri, dan juga untuk gaya penulisannya agak berbeda Mas Untung. Ya mungkin untuk refresh Mas Untung sendiri ya, saya juga sebagai rekan nggak berani memberikan hanya sekedar memberi masukan aja sih pastinya. Kayak contoh kayak teman-teman nih banyak yang bilang munculin karakter Babali dong, saya pasti sampein itu ke Mas Untung. Kayak misalkan banyakin lagi dong celotehan-celotehannya, pasti akan saya sampaikan. Yang sifatnya kritik tapi membangun pasti akan saya sampaikan, dan itu juga akan menjadi masukan buat saya. Overall terima kasih untuk Mas Untung Prasetyo atas kisahnya, untuk kisah Bang Pian, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya, di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.